bagaimana pengalaman Bapak Muldoko, peran orang tuanya di saat pendidikan Bapak di masa kecil, sehingga bisa mengantarkan Bapak menjadi orang hebat di Indonesia. Ya, 3 pertanyaan dulu Bapak. Ya. Silakan dijawab. Ya, bagaimana ngadepi anak-anak kita? Dia lebih mendengarkan guru daripada mendengarkan orang tua. Ya, tadi itu memang peran orang tua tadi itu ya, bagaimana peran sebagai teman. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kita itu ya seperti saya, contohnya karena hidupnya jarang di rumah. Kadang-kadang memang sulit. Untuk itu sebenarnya lebih kepada ibu anak-anak itu. Untuk itu peran ibu harus ditingkatkan di sini. Kelemahan ibu itu biasanya emosi. Ya. Ibu-ibu itu mudah emosi nih kalau anaknya pertanyaannya banyak, ibunya nggak sabar begitu. Kelemahan yang dimiliki oleh orang tua seperti itu, sehingga anaknya jadi apaan sih ibu tanya gini marah, tanya ini marah. Untuk itu disinilah memang kalau peran tadi tidak dipahami oleh ibu, oleh orang tua, oleh bapak, ya, peran sebagai teman, seperjuangan teman dalam membangun masa depan bersama-sama. Berikutnya sekali-sekali dia harus bisa menjadi guru. Saya pikir menjadi guru juga tidak mudah bagi orang tua, karena dengan pendidikan sekarang yang nggak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu mungkin udah lewat masanya. Sekarang anak-anak itu kekuatan pelajarannya udah luar biasa, jauh sekali. Kadang-kadang kita kesulitan. Nah, ini juga masalah ya. Saya yakin ini juga masalah bagi orang tua. Berikutnya orang tua kadang-kadang juga tidak sepenuhnya waktunya bisa diberikan kepada anak karena harus bekerja dan untuk itu yang perlu dibangun adalah sekali lagi dalam pendidikan yang lebih banyak di rumah, maka sesungguhnya ini kesempatan yang sangat baik untuk ibu-ibu dan bapak semuanya bagaimana melihat perilaku anaknya dari waktu ke waktu. Itu karena pendidikan kita itu yang nomor 1 adalah karakter. Ya, karakter. Nah, kesempatan sekarang inilah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di rumah bersama anaknya, melihat perkembangan karakter anaknya. Itu yang jauh lebih bagus sekarang ini. Berikutnya terhadap pelajaran-pelajaran yang ibu-ibunya tidak memahami atau bapaknya tidak memahami, mungkin ya sebaiknya secara sembunyi-sembunyi ya tanya saja kepada gurunya. Ini Pak Guru. Kan kadang-kadang gengsi juga orang tua tanya anaknya kan, ini nggak ngerti ya. Mungkin perlu juga ibu-ibunya atau bapaknya tanya kepada guru. Ini halaman ini bagaimana ini Pak Guru, Bu Guru dan seterusnya. Sehingga nanti orang tua bisa menjelaskan lagi kepada anak. Jadi ada cara-cara teknik yang bisa dijalankan oleh ibu, bapak sehingga anaknya itu bisa mendengar dengan baik. Pengajar itu ada seninya. Kalau di tentara itu mengajar itu ada seninya. Mengajar itu bagaimana ada advertise-nya, membuka, belajar awal itu, membangun sebuah gairah, melakukan ice breaking. Tapi kan ini nggak dimiliki oleh orang tua ibu kita. Ya memang nggak gampang itu, saya yakin itu mesti gagap orang tua. Tahu-tahu anaknya belajar di rumah, begitu diajak konsultasi pasti gagap. Karena memang ada tekniknya, teknik mengajar. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya pikir ini pengalaman yang baik bagi orang tua ya dalam sisi itu. Ini pengalaman yang baik juga bagi orang tua untuk memahami perilaku anak-anaknya, karakternya seperti apa, sehingga ini nanti begitu keadaan normal kembali, maka yakinlah ibu-ibu bapak sekalian, kehadiran ibu-ibu dan bapak sekalian di dalam mengawal anak-anak tadi ini nanti akan memberikan kontribusi yang sangat positif kepada para guru. Para guru, selama ini persoalan karakter banyak dipahami oleh para guru,
orang tuanya ada yang acuh tak acuh, tapi sekarang berbalik ini, ibu-ibu orang tuanya memahami karakter anak-anaknya. Begitu, oh ternyata anak saya begini nih, bahaya nih, mulai diperbaiki di rumah. Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, pasti, kita pastikan nanti begitu anaknya belajar dari sekolahan, itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Sehingga anak nanti akan dua-duanya dari sisi karakternya bagus, dari sisi sainsnya bagus, ya, dari sisi teknologi bagus dan seterusnya. Nah, ini harapan kita ya. Berikutnya, saya sudah rindu sekolah ini, pengen bersama dengan guru ya. Nah, ini saya sering mendengar itu. Ini para guru harus bangga ini ya, karena selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Ya, jadi ini sebuah profesi guru yang memang luar biasa, harus bangga sebagai profesi guru ya. Karena betul, saya sering sekali mendengar, saya sudah rindu pergi ke sekolah. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah itu betul lingkungan yang menarik bagi para siswa. Ya, untuk itu bagaimana sebelum itu saya yakin juga para guru juga pasti rindu dengan para siswa, rindu dengan murid, pasti itu. Karena biasanya sibuk dengan sehari-hari bersama dengan anak-anaknya, sekarang hilang, sekarang tidak di depan mata. Sama-sama rindu sekarang ini, ya, gurunya rindu, siswanya juga rindu. Untuk itu saran saya, ini walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19, tapi momentum ini adalah momentum yang sangat baik untuk masing-masing, ya, masing-masing berkontemplasi, masing-masing melihat kelemahan kita, kekurangan kita selama saya mengajar, saya kekurangannya apa. Mungkin dulu kurang banyak waktu untuk menyiapkan ini dan itu. Sekarang ini memiliki banyak kesempatan untuk menyiapkan materi pelajaran, cara mengajar yang jauh lebih baik, melakukan benchmarking pada guru yang lain atau sekolahan yang lain, melihat kembali tata cara metode-metode yang selama ini digunakan sudah efektif atau belum, dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat dimulai belajar lagi, guru akan lebih lagi mengajar. Berikutnya bagi para siswa tadi yang sudah mulai lengkap karakternya bagus, nanti tinggal dimasukin lagi ilmu pengetahuannya oleh para guru. Guru tidak lagi banyak disibukkan persoalan karakter, maka saya yakin ya pencapaian setiap sekolah itu akan semakin meningkat ke depan. Itu berikutnya, kapan sebenarnya COVID itu bisa diselesaikan? Saya kemarin nyampaikan di Metro TV, ya, COVID selesai tergantung dari kita. Sungguh betul-betul tergantung dari kita. Apakah kita disiplin atau tidak? Disiplin menggunakan masker, cuci tangan, dan physical distancing, jaga jarak. Berikutnya, yang kedua, kita punya tanggung jawab sosial atau tidak? Kalau kita tidak punya tanggung jawab sosial, maka itu juga sulit. Maksudnya tanggung jawab sosial itu begini. Seseorang si A ini jelas-jelas sakit, ya, DPD, ya, OPD atau DPD, PDP ya, pasien dalam pengawasan, ya. Apakah orang dalam pengawasan? Ini kalau dia sudah seperti itu, dia tidak punya tanggung jawab sosial, ya, dia tetap berkerumun atau mendatangi seseorang itu akan tertular, komunitas itu akan tertular, dan itu nanti akan menimbulkan epicentrum baru, maka itu sebuah langkah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu menimbulkan menyebarkan sakit di tempat yang lain. Untuk itu, sekali lagi, diperlukan disiplin yang tinggi dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Saya yakin kalau itu kita jalankan dengan baik, terhadap COVID-19 itu akan tidak turun. Ada daerah yang kecenderungan turun, ada daerah yang kecenderungan naik semakin tinggi. Kalau ini nanti masing-masing daerah tidak ketat dalam menjalankan tadi itu protokol kesehatan, maka sangat mungkin itu nanti seperti bola pingpong itu. Ini selesai, ke sana lagi, selesai, ke sana lagi, dan seterusnya.
Untuk itu kita semuanya ingin segera selesai agar kita bisa hidup kembali dengan baik, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik, kehidupan sosial kita berjalan dengan baik, sehingga semuanya masyarakat bisa happy kembali. Saya yakin sekarang kita semuanya dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang kurang happy ya, menghadapi situasi sekarang. Kumpul-kumpul nggak bisa, mau ke restoran dilarang, mau membawa anak-anak kita berlibur nggak boleh dan seterusnya. Nah ini mari kita bekerja sama-sama antara masyarakat dan pemerintah, pasti bisa segera selesai. Terima kasih. Pasti ada satu pertanyaan lagi tadi Pak Muldoko Ya. dari Kepala Sekolah SMK 3. Oh iya, ini pribadi dong itu ya. Memberikan inspirasi Bang. Ya, bagaimana orang tua saya dulu mendidik. Memang orang tua yang hebat dan orang tua yang bisa terlibat secara langsung akan menghasilkan anak yang hebat. Itu saya yakini sepenuh hati ya. Kehidupan saya mungkin ini perlu ya untuk memberikan motivasi. Saya dulu hidup dalam lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang miskin, di desa yang jauh sekali dari kota. Pada waktu saya SMP itu harus lari-lari kurang lebih 2 kilo itu untuk naik kereta. Berikutnya kalau ketinggalan kereta saya harus cari tumpangan, ya, dan seterusnya. Pulangnya kadang-kadang naik jalan kaki, naik truk dan seterusnya. Tetapi orang tua saya begitu concern dengan saya, ya. Concernnya yang pertama orang tua saya betul-betul mengikuti pendidikan saya. Berikutnya juga mengikuti agama saya. Saya sering melihat orang tua saya nangis kalau saya tidak sholat. Itu betul-betul itu terjadi. Berikutnya orang tua saya juga memperhatikan pergaulan saya, khususnya ayah saya. Ayah saya sangat keras. Jadi kalau ayah saya bukan tentara, tapi begitu saya buat kesalahan, itu sandalnya bisa naik ke muka. Tapi kalau sekarang anak sekarang dijiwit sedikit tidak, hamnya muncul kan? Ya, hamnya muncul. Saya dulu hidup kecilnya ada di surau, ya. Setelah jam 5 sore saya sudah disuruh tidur di surau, ya. Habis sholat maghrib itu diajar oleh guru ngaji, saya itu tidur di surau, jam 4 pagi dan dibangunkan, digebukin oleh kiai saya, Kiai Selamat, waktu itu saya masih ingat. Habis sholat subuh saya ditarik orang tua saya ke sawah untuk nyirami tembakau, kadang-kadang untuk nanam jagung dan kedelai dan seterusnya. Itulah kehidupan saya. Tapi orang tua saya selalu mengawal saya dalam pendidikan. Untuk itu memang betul kalau orang tua concern dengan anaknya, mengikuti perkembangan, tidak cuek, tidak acuh-acuh, ya, pasti bisa. Suatu saat saya menyampaikan kepada orang tua saya, Bu, saya ingin menjadi seperti dia. Waktu itu ada taruna yang datang ke kampung saya, dan saya tertarik dengan seragamnya, dan waktu itu saya sampaikan kepada orang tua saya ingin seperti itu. Apa jawaban orang tua saya? Opopuyo iso tole gitu. Maksudnya apa ya, kamu bisa? Karena memang realistis ya orang tua saya kondisinya seperti itu. Tapi dengan pertanyaan saya tadi, orang tua saya menjadi semangat untuk mengawal anaknya menjadi tinggi. Saya sendiri juga punya tantangan untuk bisa mewujudkan apa itu tantangan orang tua saya tadi. Apakah kamu bisa? Itu sebuah tantangan bagi saya. Nah, untuk itu sekali lagi ya, peran orang tua di sini baik dalam pembangunan karakter. Tadi saya sudah ilustrasikan bagaimana orang tua saya melihat saya kalau tidak sholat nangis. Berikutnya bagaimana orang tua saya concern mengikuti pendidikan saya. Ya, itu dengan berbagai kekurangan, ya, dengan berbagai kekurangan saya bisa mengikuti pendidikan itu dengan baik. Ya, untuk itu saya memang ingin sampaikan, dalam situasi politik di Indonesia seperti saat ini, apalagi saat-saat ini,
dengan demokrasi yang seperti sekarang, siapapun bisa menjadi apapun, dimanapun dan kapanpun. Ibu-ibu, bapak sekalian, nggak usah pesimis, skeptis, Pak, bisa nggak ya anak saya nanti jadi begini, itu dan seterusnya. Jangan. Ya, saya sudah buktikan. Saya dulu makan saja susah, ya. Sekolah saja susah. Tetapi dengan tekad yang kuat antara anak dan orang tua, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Itu kira-kira hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana satu sisi dikawal, pada sisi yang lain anak juga bertanggung jawab atas partisipasi orang. Demikian kira-kira. Ya, terima kasih Bapak. Penjelasannya cukup lengkap ya. Kami berikan kesempatan dulu untuk menyampaikan materi kepada Bapak Kepala Dinas. Kami silakan Bapak. Pak Ibu Moderator, mungkin saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya ya. Nanti ada deputi dua saya, ya Pak Abednego itu akan mengikuti di sini. Deputi itu kalau ya deputi itu kalau di tentara itu mayor jenderal, jadi ini kelas mayor jenderal. Nanti Pak Abednego karena dari materi-materi guru nanti langsung bisa diserap dan nanti berbagai persoalan yang kita dapatkan nanti akan menjadi hal yang akan kita diskusikan di sini untuk mengeluarkan terobosan-terobosan atau sebuah solusi. Jadi nanti beliau akan mencatat dengan baik apa-apa yang disampaikan. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Pak Wet, silakan. Sebelumnya Bu Nurbaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nuraini, yang share screen di mana Bu Nuraini? Biar saya pindahkan pengelolaan pendidikannya mengacu kepada misi pembangunan Nusa Tenggara Barat yang dilakukan dengan 6 misi dan misi yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan adalah misi yang ketiga, yaitu NTB sehat dan cerdas. Oleh karenanya, dalam mendukung misi tersebut ada program strategis yang dikembangkan di dalam Nusa Tenggara Barat, yaitu ada mencetak 1000 cendekia, pelayanan rumah bahasa, dan yang ketiga adalah re-engineering SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, layanan yang dimaksudkan tadi tersebut itu adalah salah satu bentuk layanan untuk mengimplementasikan dari standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, standar tenaga pendidik kependidikan, pembiayaan, serta sarana prasarana serta standar pengelolaan. 8 standar yang memerlukan dukungan internal dan dukungan eksternal, berasal dari kelompok komunitas yang peduli pendidikan dan berasal dari dukungan masyarakat luar. Itu sangat diperlukan. Tadi Jenderal Muldoko menyampaikan peran orang tua itu bisa menjadi role model, tapi di satu sisi peran eksternal dari masyarakat itu meminta atau menuntut ada tanggung jawab sosial kita kalau kita ingin mengambil peran di dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Lalu arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan kami ada 3, yaitu pertama mewujudkan layanan pendidikan yang adil, yang kedua mutu yang berdaya saing, dan yang ketiga adalah pelibatan atau peran serta masyarakat dalam partisipasi mendukung layanan pendidikan. Nah, guna mencapai arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan ini serta untuk mendukung capaian misi ketiga, yaitu NTB yang sehat dan cerdas, maka kami membrand strategi program dalam masa COVID pandemi 19 ini dan secara umum nanti di Nusa Tenggara Barat dengan satu stigma yang saya beri disebut dengan the power of 4V. Jadi energi, semangat,
mengelola pendidikan cukup dengan 4P saja dulu. Pertama itu adalah profile, penampilan, P yang kedua, yang ketiga ada pelayanan, dan yang keempat adalah prestasi. Lalu yang mana yang bisa dioptimalkan dalam kondisi pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat saat ini, yaitu ada penampilan dan pelayanan. Kenapa profil dan prestasi tidak? Karena profil dan prestasi itu harus ada proses yang bisa dinilai secara langsung dan berhadapan langsung dengan audiens maupun subjeknya. Nah, profil, prioritas programnya yang bisa ditawarkan di sini itu para sekolah itu untuk menata kembali akurasi data-data yang diperlukan. Data fasilitas, data siswa, data kompetensi guru, dan data-data lain yang diperlukan untuk mendukung lancarnya jalan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Itu profil. Yang berikutnya, kami sudah membangun untuk Nusa Tenggara Barat itu satu aplikasi namanya Sistem Informasi Pendidikan Jejaring atau Sistem Sidik Jari. Dalam kondisi normal kemarin sebelum COVID-19 ini mewabah, itu kita bisa mengontrol kehadiran guru, kepala sekolah dengan grafik bulanan sehingga menjadi kawalan dan evaluasi kita untuk memantau proses layanan pendidikan dan kebudayaan di satuan pendidikan. Ini sudah kami jalankan dan saat ini pun kita teruskan. Nah, yang kedua yang prioritaskan juga adalah penataan lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Itu yang P yang kedua, penampilan. Apa saja itu? Meliputi penataan identitas sekolah, informasi program sekolah, tata tertib, slogan himbauan dari sekolah, petunjuk arah identitas ruang, program sekolah, dan majalah dinding serta papan informasi. 6 komponen penampilan ini, ya mau ada COVID, mau tidak ada COVID, bisa diselesaikan. Justru dengan tidak masuk kelas, para guru bisa mengatur tiket dan para kepala sekolah bisa mengatur pembagian tugas untuk penataan penampilan. Kami ambil contoh seperti identitas sekolah pada layar. Di situ ada identitas informasi program sekolah, kemudian penampilan pada visi misi sekolah, 7 arah yang ada dalam ruangan, kemudian program-program sekolah dan majalah dinding maupun papan informasi. Nah, justru berpengalaman dari kondisi COVID-19 yang saat ini kita terbatas bergerak dengan stay at home atau work from home, itu ternyata bisa juga berkreativitas dan memberi peluang kepada sekolah dan jajarannya untuk berkreasi. Kreasinya itu adalah dalam bentuk misalnya ya, bisa mewujudkan implementasi zero waste yang ada di Nusa Tenggara Barat, bisa mewujudkan inovasi-inovasi yang tidak bisa dilakukan dalam kondisi normal, penataan lingkungan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya. Berikutnya P yang ketiga pada masa ini adalah pelayanan. Nah, di sinilah dia. Tadi Prof. Jenderal Muldoko menyampaikan belajar dari rumah. Kemendikbud mempunyai brand yang disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Ini termasuk dalam aspek layanan. Oleh karenanya P yang ketiga di Nusa Tenggara Barat diimplementasikan dengan mengintegrasikan P ketiga yaitu pelayanan ini dalam bentuk belajar dari rumah yang diskenariokan dengan pola pendampingan belajar. Nah, kami di Nusa Tenggara Barat tidak menyebut libur anak-anak itu, tapi kami menyebut belajar mandiri dari rumah. Dan kami juga sudah meminta para guru untuk memberikan pelayanan belajar dari rumah. Kami juga sudah meminta kepada orang tua wali bersama komite untuk mendampingi proses belajar anak dari rumah. Ada 3 strategi yang bisa dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat untuk layanan belajar dari rumah pada masa pandemi ini, yaitu pertama dengan belajar online. Belajar online ini dimediasi dan difasilitasi oleh sekolah kepada anak-anak yang memang memiliki kompetensi dan sarana untuk bisa belajar jarak jauh melalui online. Namun ada juga yang tidak bisa online dengan 2 arah seperti kita saat ini, webinar ini. Maka mereka bisa memberikan pelayanan disebut dengan belajar semi online.
Semi online ini cenderung satu arah. Kita ambil contoh menggunakan grup WhatsApp kelas. Dari ibu gurunya menyampaikan ke WhatsApp grup. Itu satu arah. Jadi pada kurun waktu tertentu ditagihlah hasil itu. Kemudian melalui Facebook, Twitter, bahkan yang paling sederhana adalah SMS. Namun jangan lupa ada satu kelompok lagi di sekolahan kita itu yang online tidak bisa, yang semi online tidak bisa. Penyebabnya ada dua faktor. Faktor pertama, tidak tersedia fasilitas pembelajarannya dan berada di alias blind spot. Faktor kedua, karena anak tidak memiliki fasilitas disebabkan karena dia miskin. Maka anak-anak yang seperti ini juga jangan sampai dia tidak dapat layanan pembelajaran selama belajar di rumah. Oleh karenanya kami menyebut layanan yang ketiga itu disebut dengan layanan belajar konvensional. Nah, kondisi yang konvensional ini kami menghimbau guru bimbingan konseling, guru BP, BBPWK, dan guru yang relevan lainnya itu wajib menengok muridnya secara berkala melalui program visiting, melalui program untuk kunjungan ke rumah, supaya tahu kondisi asli anak, penyebabnya tidak bisa. Dan memang ini ada kelompok-kelompok yang berasal dari anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi maupun finansial, dan mungkin daerah tempat tinggalnya juga tidak terjangkau dengan yang kita sebut dengan area blank spot. Terakhir adalah dalam kondisi saat ini kita pandemi, ternyata kita bisa berprestasi. Kenapa kita bisa berprestasi? Model pembelajaran pada saat kita pandemi COVID-19 ini di Dikbud Provinsi NTB lalu mengarahkan 3 model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang disebut dengan PBL. Ada 3 PBL. PBL pertama adalah model problem based learning. Problem based learning arahnya kepada materi maupun penugasan kepada anak-anak untuk mengkaji dan memberikan telaah kritisnya terhadap kondisi pandemi di lingkungannya, di lingkungan keluarganya, lingkungan RT, RW kampungnya, sehingga dia project based learning ini kita minta kepada guru untuk bisa mengarahkan para murid itu bisa menuangkan gagasan dalam bentuk hasil observasi, hasil laporan kegiatan, rancang bangun kegiatan, dan sebagainya. Itu project. Bisa nanti ditindaklanjuti, dan itu tidak bisa selesai seminggu, 2 minggu. Tapi dia bisa dalam kurun waktu tertentu. Sangat kompleks penilaiannya. Nah, kita jangan lupa bahwa yang libur belajar di rumah ini juga ada anak-anak SMK. Anak-anak SMK itu yang kita ketahui adalah selalu anak-anak yang keterampilannya lebih menonjol. Maka model pembelajaran yang bisa diterapkan itu dalam PBL yang ketiga, yaitu product based learning. Ada wujud hasil pembelajaran. Anak-anak tata busana kan perlu waktu seminggu, 2 minggu merancang desainnya, melaporkan kepada gurunya, memfoto, melaporkan, dan ada wujud hasil yang dinilai sebagai tugas akhir nanti. Anak-anak tata boga bisa membantu saat ini pada bulan puasa misalnya, memanfaatkan ilmunya itu untuk membantu orang tuanya menyediakan hidangan dengan ilmu kebogaannya. Begitu pula yang saya tunjukkan saat ini adalah kreasi dalam bentuk prestasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di layar kami tunjukkan di situ hasil dari pandemi COVID-19 ini adalah prestasi dalam bentuk hasil motor produk karya anak-anak tidak mengajar di kelas, tapi ternyata bisa menghasilkan produk. Ini yang anak SMK yang disebut dengan PBL yang 3, product based learning. Kami sudah bisa membanggakan NTB melalui 3 aktivitas hasil, yaitu prestasi dalam bentuk motor TESA. TESA ini singkatannya adalah teknologi energi surya, hidro, dan angin. Jadi 3 energi, angin, matahari, dan air itu bisa menghasilkan energi untuk motor. Kami menyebutnya dalam motor listrik. Nah, motor listrik yang pertama dihasilkan itu kami beri merek Lingsar. Kebetulan diproduk oleh bahkan hasil project product based learning dari anak-anak SMK Lingsar. Prestasi yang kedua dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah
prestasi hasil motor zero waste. Zero waste ini adalah ya, pemberian nama dari hasil produk anak-anak untuk membantu program NTB Gembilang melalui prestasi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir prestasi dalam pelayanan COVID-19 ini adalah kami belajar dengan anak-anak ternyata menghasilkan produk yang setelah kami membuat Full Story. Full Story ini adalah sebuah inspirasi yang datang ketika mengunjungi daerah wisata. Di daerah wisata itu banyak menjual ikan. Ternyata ikannya itu ada yang masih segar, ada yang basi, kemudian ada yang juga memanfaatkan busa atau styrofoam untuk mengawetkan. Ada juga yang polanya menjemur. Nah, kita padukan dia antara kompeten cold storage, anak-anak yang ahli pendingin air ini, membuat semacam kulkas mini yang bisa dimanfaatkan untuk unit-unit karya usaha mandiri maupun IKM kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini yang saya maksudkan dalam masa pandemi ini juga ternyata the power of folk dalam layanan pendidikan Barat. Ini gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai materi kita pada saat ini dalam webinar menyambut Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ditujukan kepada Pak Kadis yang bacakan dulu. Ya, kami akan bacakan beberapa pertanyaan untuk Pak Kadis. Misalnya tadi dari ini akan bacakan dari LAP ya kalau tidak salah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat, bagaimana menurut Bapak tentang kondisi pendidikan di NTB di masa pandemi ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah yang terjadi sekarang pada masyarakat, dan apakah sudah dilakukan untuk peningkatan kompetensi dalam menghadapi dan implementasi belajar daring dari rumah? Ini disampaikan oleh Bu Erti Isis dari Dinas NTB, Pak Kadis. Kemudian dari SMA di AP tadi, bagaimana menangani anak berkebutuhan dalam situasi pandemi ini? Kemudian ada pertanyaan, apakah ada perubahan penilaian untuk penilaian bagi anak-anak? Yang ketiga, ada satu lagi dari Ima, ini Pak Kadis. Bagaimana solusinya kalau pandemi COVID-19 belum tuntas sampai tahun pelajaran baru 2020-2021? Apakah tahun pelajaran baru berubah sampai menunggu keadaan normal? Sementara 4 dulu nih Pak Kadis. Baik. Terima kasih para pertanyaan. Saya ingin merespon satu persatu. Kondisi pendidikan yang kita harapkan saat ini di Nusa Tenggara Barat memberikan tantangan khusus kepada kita, terutama tantangan bagi guru untuk berusaha berkreasi mencari cara untuk mengatasi masalah satu kejenuhan anak, variasi model pembelajaran, lalu model agar guru itu tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Saat ini kita sudah melakukan evaluasi. Hasil evaluasi kita sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar layanan mandiri dari rumah dengan online itu hanya 55%. 20% sampai dengan 25% itu semi online. 15% sampai 20% itu adalah konvensional. Nah,
konvensional ini ada dua penyebab. Miskin tidak punya fasilitas apapun. Kedua, blank spot atau debak area. Nah, dengan kondisi ini layanan PPD itu bisa difasilitasi. Jadi harapan sudah sesuai. Namun tentu tidak bisa berbicara idealnya harusnya diberikan kondisi tadi. Untuk perpanjangan masa belajar saat ini nanti kita akan evaluasi strategi yang ambil untuk melayani anak-anak. Yang kedua, apakah ini meningkatkan kompetensi guru juga pada masa pandemi? Jawabannya kembali pada guru. Karena tantangan itu ada pada guru. Jangan sampai jangan ideal lalu guru tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembelajaran online, semi online. Jangan nanti alasan saya konvensional saja. Padahal memang dia tidak memanfaatkan media teknologi. Secara tidak langsung, kompetensi teknologi atau skill teknologinya para guru naik. Kedua, secara tidak langsung, anak-anak untuk bisa menghasilkan materi yang berbeda dengan tatap muka, meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, secara tidak langsung, guru mencari cara untuk terus melakukan proses penilaian. Bukankah itu juga peningkatan yang dilakukan langsung oleh para guru? Walaupun nanti pada kondisi normal bisa jadi proses pembelajaran seperti ini dengan dominan online atau menyeimbangkan dengan online ini bisa kita lakukan dalam kondisi normal. Itu menjadi kebijakan. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana MBK dilayani mengatasi kesulitannya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya pelajaran anak berkebutuhan khusus sama dengan normal, tidak harus dia tuntas. Tetapi ada fasilitas pelayanan proses pembelajarannya, ada proses penilaiannya. Ya tentu para guru dengan kebutuhan anak yang berbeda ini memerlukan variasi cara mengatasinya. Sehingga anak berkebutuhan khusus pun kita pantau layanan di sekolah. Dan para orang tua sama wali kelas, kepala sekolah dan guru kelasnya lalu memberi informasi perkembangan anak masing-masing. Jadi fasilitasnya ada. Kemudian apa ada perubahan di wilayah? Tentu jika dalam kondisi normal penilaian ini ada kriteria dan dasar minimal, ada KKM yang harus dicapai. Manakala KKM yang belum dicapai, ada layanan remedial, ada layanan sos, ada layanan kritik pada anak-anak. Namun dalam kondisi seperti ini, penilaian remedial tidak mungkin kita lakukan. Sos maupun kritik kita lakukan. Maka ada jika guru ini memasang standar, katakanlah kriteria ketersasat, upgrade dia menjadi rendah atau tidak boleh mencapai kepada penyelesaian ketersasat. Karena Pak Menteri sudah menegaskan kepada kita dalam masa pandemi COVID-19 ini bukan pencapaian logikanya, bukan ketuntasannya yang dilihat, tapi adalah layanan proses pembelajaran, layanan proses penilaian yang diukur melalui progres setiap anak, baik melalui online langsung, online maupun konvensional. Aspek-aspek ini kan sangat besar. Anak yang sempat mengirim tugas, argumen bisa dilihat melalui online maupun online-nya dengan afeksi bagaimana dia mengirim gambar, video, dia mengerjakan pekerjaan bersama orang tua, tampilannya dapat. Lalu nanti di hasil akhir kita lihat wujud kualitas jawabannya bagus tidaknya, benar tidaknya, itulah penilaian kompetensi. Misalnya tidak ada tergantung, ini
bisa di rumah, jangan minta dia. Iya, betul. Yang terakhir pertanyaan adalah bagaimana PPDB untuk PPDB kalau ternyata pandemi tidak pasti ya. Nah, kita di Nusa Tenggara Barat ini sudah menyiapkan layanan PPDB itu dengan online nantinya, yang minggu ini kami di Dikbud itu sedang mensosialisasikan Juknis PPDB. Juknis PPDB ini nanti akan diberikan komentar oleh para guru, oleh para kepala sekolah, para kepala desa, dan pengapuk kepentingan lainnya. Mungkin ada revisi atau masukan yang diberikan. Dengan demikian masukan-masukan itu nanti kami akan akumulasikan kembali sebelum saya tanda tangani untuk menjadi Juknis PPDB yang final. Rentang yang dipakai sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2020 tentang 2019 tentang PPDB tahun 2020. Kita mulai mensosialisasikan dan mulai bulan Mei ini melakukannya. Juni mulai pendaftarannya dan Juli sudah mulai proses belajar mengajar. Terkait nanti bagaimana modelnya, nanti kita akan menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Namun layanan PPDB tidak memundurkan sampai Desember, tidak boleh. Karena tidak ada ketentuan pusat yang mengharuskan mundur sampai Desember. Tapi kita tetap melakukan layanan pada Juli sampai dengan Juni, Juli itu untuk PPDB, dan proses pembelajaran apakah nanti dengan online, semi online atau konvensional kita akan atur kemudian. Yang jelas tahun ajaran baru tidak ada pemundurannya untuk penerimaan peserta didik baru. Jadi siap-siap saja Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan dengan itu. Demikian respon saya. Ya, kami kembali ke Kira Bapak Deputi. Halo Bapak. Halo, Ibu. Ya, Pak Deputi. Ya, demikian tadi materi dari Kadis dan beberapa pertanyaan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Deputi. Silakan Bapak. Saya masih ngikutin dulu, Ibu. Mungkin kesempatan yang lain. Baik. Oh, oke. Masih ada pertanyaan untuk Kadis. Kapan cairnya dana bos Pak Kadis agar harus dapat merencanakan PBM. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana teknik yang digunakan untuk melakukan ekstrakurikuler, membina ekstrakurikuler pramuka tidak bisa melaksanakan kegiatan di BMI. Baik, saya langsung jawab. Untuk dana bos bagi sekolah yang dananya sudah valid dan sudah tidak ada permasalahan di dana bulan pertama itu langsung oleh sudah dicairkan sekarang oleh bulan pertama langsung oleh kementerian valid yang dari kita sudah bagi yang belum valid harus menunggu valid, karena kalau dia tidak valid kan perkalian rupiahnya nanti itu menjadi tidak sesuai itu. Nah, kita minta kepada sekolah yang lulus koordinasi langsung dengan para operator sekolah, operator kabupaten, operator provinsi agar bisa segera nah, pada masa saat ini untuk dana-dana yang terkait dengan kegiatan ekstra kan dipending itu. Ekstrakurikuler Bapak dan Ibu tidak bisa lakukan karena ekstrakurikuler itu pada umumnya harus melalui aktivitas tatap muka, harus bertemu. Maka Bapak dan Ibu alihkan dana penggunaan ekstrakurikuler itu melalui layanan bimbingan jarak jauh, atau bisa juga dengan membiayai program home visit secara berkala dan tetap dengan protokol kesehatan itu. Nanti ketika normal, balikan lagi. Maka sekolah pada masa 3 bulan pertama triwulan ini, dan kemungkinan nanti sampai dengan Juni itu harus merevisi RAB sekolahnya untuk hal-hal yang tidak mungkin dilakukan
karena pandemi COVID ini ya tentu jangan dipaksa untuk dilakukan. Tinggal dialihkan pembiayaan itu agar para guru tetap bisa melakukannya adalah kegiatan layanan belajar mandiri. Misalnya untuk fasilitas pulsa, fasilitas layanan internet di sekolah, kemudian biaya transportasi home visit, kemudian biaya pengadaan materi yang akan diantarkan pada konvensional atau home visit bagi anak-anak yang tidak bisa belajar online. Itu alternatif ada setiap sekolah. Demikian. Ini masih ada belasan pertanyaan. Oh, banyak juga. Terwakili. Oh, baik. Ya. Akan Bapak. Kenapa, Dokter? Ya kenapa? Keluar. Ya, sambil menunggu tadi dari Pak Wildan, dari Patimura kalau tidak salah. Menanyakan latar belakang, mohon izin Pak tadi, menanyakan latar belakang pendidikan Bapak Jenderal Muldoko. Jadi beliau S2 dan S3-nya itu di UI, di Universitas Indonesia. Ada. Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun beliau di TNI dengan karir tertinggi, tetapi ternyata termotivasi Pak Agus ya untuk tetap belajar. Luar biasa. Kita bisa mengapresiasi model. Ya, contoh bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Karena Pak Dr. Lalu Basuki Rahman agak ada kesulitan ini linknya, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Deputi karena kami akan tutup sekitar 15 menit lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nuraini. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Staf, kami diminta untuk menggantikan beliau. Kami memang di dalam konteks pekerjaan di KSP, kami memang deputi yang bidang pembangunan manusia, yang memang mengurusi di sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan berkaitan dengan sektor-sektor yang mungkin kita kenal di Kemenko PMK. Nah, khusus untuk pendidikan ini, memang kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf tadi terkait dengan semakin pentingnya bagaimana pembelajaran jarak jauh itu menjadi semakin diakselerasi percepatan pelaksanaannya. Tetapi di sisi lain kami juga memang melihat bahwa situasi yang kita hadapi sekarang pas masa pandemi COVID ini dan pasca pandemi COVID ini, ada hal yang harus kita antisipasi, yaitu ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan itu karena keterbatasan infrastruktur. Ini mungkin juga nanti jadi satu hal yang penting untuk menjadi catatan kita di dalam bagaimana hubungan kita di dalam sektor pendidikan dengan sektor-sektor yang lain. Sebut saja misalnya kami mendapat keluhan banyak sekali dari mahasiswa yang berkaitan dengan semakin meningkatnya biaya untuk akses internet. Yang sebelumnya mungkin mereka cukup akses internet di kampus atau di sekolah begitu. Tapi sekarang harus di rumah masing-masing atau di tempat kos masing-masing. Nah, hal ini juga memang menunjukkan tentang pentingnya pendidikan dilihat secara integratif dengan sektor-sektor yang lain. Karena kalau enggak, kita juga nanti akan menciptakan ketimpangan baru di dalam memasuki masa pasca COVID ini. Mungkin demikian, Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali di dalam proses interaksi nanti lebih lanjut. Kami yang memang ditugasi tentu terbuka dengan berbagai masukan dan saran dan mungkin juga hal-hal yang mungkin bisa kami fasilitasi dari kantor staf Presiden. Mungkin demikian, Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Kita masih punya waktu 10 lagi menjawab pertanyaan lagi ya Pak Kadis ya. Boleh. Oke. Dan mungkin ini, karena sudah pamit. Ya, pertanyaan ini
selanjutnya bagaimana dengan yang ada di daerah pedesaan? Ya, terkait dengan sinyal tadi Pak Kadis dan fasilitas orang tua yang tidak punya HP Android. Ya. Silakan Pak Kadis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 pendekatan yang bisa dipakai: belajar online, semi online, konvensional. Konvensional ini dilakukan melalui layanan langsung kepada siswa di rumahnya secara berkala, bergilir, ritmenya diatur, pembagian tugas gurunya diatur. Nah, sehingga anak-anak yang tidak punya fasilitas maupun berada di area yang blank spot, itu pembelajarannya di rumah, tetapi diantarkan oleh para guru BK, PD, atau guru yang pelajaran relevan. Diberikan materi maupun penugasan maupun penyelesaian portofolio, dan pada kurun waktu kembali ditagih kepada anak-anak. Ya, proses layanan itu inilah yang disebut dengan BR, belajar di rumah. Oke. Belajar di rumah aja. Ya, oke. Ini pertanyaannya hampir banyak yang sama, Pak Kadis. Lewati saja. Mungkin kita langsung closing statement, Pak Kadis. Pak Kadis lebih dulu, kemudian Bapak Deputi. Keluar kayaknya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semua peserta webinar pada kesempatan ini. Pertama juga terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko atas perannya dalam memberikan penyegaran, motivasi kepada kita, kepada Deputi Pak Asep Uso yang juga berkenan menyampaikan sedikit motivasi tadi, pada semua peserta yang sudah beratensi mendengarkan kita menyampaikan materi dan memberikan respon atas kegiatan ini melalui pertanyaan-pertanyaan. Maka kami menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam proses pembelajaran itu bisa berlangsung. Hanya idealisnya harus kita bisa harmonisasi. Dengan kita mengharmonisasinya, maka sebagaimana yang disampaikan pernyataan Presiden itu bahwa kita harus bisa berdamai dengan kondisi. Kita harus berdamai dengan anak dan kebutuhannya, berdamai dengan keterbatasan kompetensi maupun fasilitasnya, keterbatasan berdamai dengan kondisi sekolah. Pada saat itu tidak boleh melakukan kegiatan kumpul bersama, karena kewajiban kita mematuhi physical distancing, social distancing, serta berkewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Terakhir, layanan pembelajaran harus tetap dilakukan dalam kecil-kecil apapun. Dan program progres penilaian tetap dilakukan, lebih-lebih dalam waktu dekat nanti ini anak-anak akan mengikuti kenaikan kelas. Harus ada pencapaian. Meskipun itu nanti tidak sampai pada kriteria kekerasan minimal. Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah bisa menyesuaikan istilah berdamailah layanan pendidikan ini agar tetap terus bisa diikuti oleh anak didik kita dan sesuai dengan tahun ajaran baru kita akan mulai, tahun ajaran lama ini nanti kita akan akhiri. Selamat jaga kesehatan, lalu kasih untuk meningkatkan kompetensi dalam apapun dan sekecil apapun. Terus pantau anak-adik biar perkembangan mereka, jika ada hal yang perlu dibersihkan dengan sekolah dan orang tua, jangan diabaikan. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami selaku moderator, kemudian ya teman-teman panitia, ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu partisipan. Ini banyak sekali Pak Kadis dan hampir dari 1.000
Indonesia. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Direktorat SMK yang memfasilitasi kegiatan webinar kami kali ini, pada Bapak Purnawirawan Dr. Muldoko. Kami terima kasih juga, semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak Kadis ya. Siap. Senang sekali. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, terus semangat menjalankan ibadah puasa, dan seperti kata Pak Kadis tadi, dalam kondisi apapun tugas kita sebagai guru harus terus memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lapor untuk Foto-foto tadi nih. banyak ya. Alhamdulillah Pak Fatur. Lagi anyar ini. Dosen itu Ya, tahu nang anu tanya bagusnya.